Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore teman-teman. Halo, apa kabar? Nah, senang sekali hari ini kita bersua bersama untuk bisa berdiskusi gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum mengenal, perkenalkan saya Fitra Esa Pratama dengan NDH 10. Saya Fatimah Trihandayani dengan NDH 13. Saya Anggia Sawitri dengan NDH 22. Saya Dewi Diana Putri dengan NDH 32. Saya Balkis Nuril dengan NDH 40. Nah, kami dari kelompok 2, angkatan 18 dan kelompok 4. Nah, kami di sini untuk berdiskusi mengenai salah satu tantangan birokrasi modern, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, khususnya di Jawa Barat dalam upaya mewujudkan smart governance. Teman-teman mungkin bingung bagaimana dan kenapa kita harus bahas ini. Karena SPBE ya, pemerintah berbasis elektronik ini adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Tanpa digitalisasi, birokrasi kami akan tertinggal dan pelayanan publik tidak bisa menjawab tuntutan zaman. Nah, dalam diskusi ini kita akan menyinggung gambaran umum, kemudian inovasi yang sudah dilakukan oleh Jawa Barat, tantangan, dampak, sampai peran kita selaku ASN untuk mendukung tercapainya smart governance. Baik, mari kita mulai diskusi ini dengan penuh semangat. Saya serahkan kepada Teh Fatimah untuk menyampaikan gambaran awal mengenai SPBE di Jawa Barat. Mangga Teh Fatimah. Baik, terima kasih Kang Fitra. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai gambaran awal dari SPBE ini. Jika kita membahas mengenai SPBE, pada dasarnya SPBE itu sendiri adalah sebuah transformasi digital dalam pemerintahan. Ide dasarnya ini lahir untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen tersebut sudah tampak di Jawa Barat sendiri, di mana pada tahun 2024 Jawa Barat berhasil masuk dalam 10 besar secara nasional untuk penerapan SPBE. Bahkan, Kota Bandung sendiri berhasil memperoleh skor 4,59, di mana skor ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Akhirnya, tujuan utama dari Smart Governance ini adalah pemerintahan yang tanggap, berbasis data, dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi, saya sendiri penasaran nih, menurut teman-teman semua, apakah masyarakat ini udah merasakan manfaat langsung dari SPBE ini? Izin ya Teh, saya rasa masyarakat sudah mulai merasakan ya terkait SPBE ini gitu. Saya punya contohnya aplikasi Sambara misalnya Teh, dengan aplikasi ini tuh masyarakat Jawa Barat sudah bisa membayar pajak kendaraan tanpa harus datang ke Samsatnya langsung. Kemudian yang kedua juga ada aplikasi Nyari Gawe Teh. Itu di mana aplikasinya itu sekarang pencari kerja dengan pemberi kerja itu bisa langsung dihubungkan melalui aplikasi. Jadi pencari kerja ini nggak usah susah-susah lagi nih untuk door to door ke perusahaan-perusahaan gitu. Untuk lebih jauhnya lagi, saya rasa pemerintah Jawa Barat juga sudah memiliki aplikasi yang namanya itu Sapa Warga Jabar Super App. Dengan hanya satu aplikasi ini kita bisa mengurus menguruskan pajak, kemudian mendapatkan akses layanan kesehatan, bahkan kita juga bisa langsung melihat informasi lowongan kerja, Teh. Ada juga sistem single sign-on, ini cukup login satu kali aja, jadi kita bisa langsung mengakses berbagai layanan yang ada. Ini menurut saya sangat praktis ya, jadi nggak perlu untuk membuat banyak akun gitu. Bagaimana nih kalau menurut akan Teteh sekalian? Apakah inovasi-inovasi ini udah cukup atau masih perlu ditingkatkan? Baik, saya izin menambahkan dari yang Teh Bakis ya. eh, di Jabar juga ada nih yang namanya Smart Jabar. Jadi Smart Jabar ini adalah portal administrasi pemerintahan dengan konsepnya itu yakni menggunakan single sign-on. Jadi masyarakat itu nggak perlu repot lagi untuk login saat menggunakan layanan yang berbeda. Jadi semuanya tuh all in one di satu pintu. Mulai dari buat surat di Sidebar, terus juga buka materi pelatihan lacar ini contohnya di Jabar Korpu, lalu bisa mengisi TRK di kinerja Jabar, pokoknya semuanya ada di satu tempat. Dan menurut saya, inovasi-inovasi tersebut itu menunjukkan bahwa
si SPBE ini tidak hanya soal teknologi aja, tapi juga berkaitan dengan perubahan budaya kerja ASN, yang artinya ASN itu dituntut untuk lebih adaptif, terbuka, dan mampu melayani masyarakat dengan cepat. Jadi ini bukan sekedar tentang membuat aplikasi aja sih menurut saya, tapi juga mengubah cara berpikir kita. Seperti itu sih dari saya. Mungkin Nah, dari yang lain. tapi dari semua inovasi-inovasi yang sudah Jabar buat gitu kan, menurut saya masih beberapa ada tantangan ya untuk kita. Salah satunya dari SDM gitu kan, tidak semua ASN tuh siap dengan teknologi baru. Ada gap generasi yang membuat sebagian pegawai kesulitan menggunakan aplikasi digital. Dan itu tidak hanya ASN aja, bahkan semua masyarakat, baik dimanapun itu berada, belum bisa dan belum mampu untuk menggunakan layanan digital secara menyeluruh. Sehingga literasi digital masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan loh, Teh. Oh betul Kang, saya setuju banget sama Kang Fitra karena salah satu karakteristik dari Smart ASN itu kan adalah literasi digital ya, di mana ASN zaman sekarang itu dituntut untuk bisa paham dan menciptakan konten digital meskipun dari hal kecil, contohnya kayak membuat surat dan rincian data di Microsoft Word sama Microsoft Excel. Betul sekali Teh Anggia, literasi digital tuh bukan hanya soal bisa mengoperasikan software ya Teh. Ini juga mencakup kemampuan memahami, menyaring, dan menggunakan informasi digital secara etis dan aman, yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Kalau setiap ASN sudah melek digital, insya Allah bahkan dari hal kecil seperti tahu cara nge-scan dokumen atau ngisi form digital dengan benar, proses implementasi SPBE yang besar insya Allah pasti akan jauh lebih mulus. Betul. Saya juga sependapat nih sama Kang Fitra, karena nyatanya di lapangan sendiri gitu ya, di tempat kerja kita sendiri, bahkan kita tuh melihat ada ASN senior yang masih kesulitan mengoperasikan aplikasi. Sementara untuk ASN-ASN muda seperti kita tuh relatif lebih cepat untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Nah, hal ini nih yang perlu dijembatani, seperti melalui adanya sinergi antara generasi tersebut untuk mewujudkan Smart ASN seperti melalui pelatihan berjenjang ataupun adanya proses pertukaran knowledge dua arah antar generasi ini. Betul banget sih Akang Teteh, tapi menurut saya nih kita juga masih punya tantangan lain selain SDM ini. Contohnya kayak belum adanya standar data yang seragam di seluruh OPD nih. Karena hal itu menurut saya menyulitkan proses berbagi dan integrasi data dalam aplikasi tersebut ya. Sehingga mengakibatkan kadang silo-silo data dan aplikasi yang tumbang tindih di Pemprov Jabar ini yang digunakan untuk masyarakat gitu. Oh, jadi masih banyak banget tantangannya ya, Teh ya. Tapi dari semua tantangan itu, kita gitu kan selaku ASN muda tentunya harus punya suatu digital skill gitu ya, dari mulai digital skillnya, digital culture-nya, digital safety-nya, bahkan digital etik itu kita harus punya. Sehingga dengan itu kita bisa menjadi teladan gitu kan, Teh, dalam penggunaan teknologi, sekaligus mendukung SPBE menuju smart governance tentunya. Ya, betul, Kang. Karena empat dimensi tersebut yang Kang sebutkan sebelumnya itu merupakan bekal penting bagi ASN di era digital saat ini. Terlebih, ASN itu kan perekat pemersatu bangsa ya. Jadi ASN itu harus dibekali empat pilar tersebut agar dapat mengedukasi masyarakat lebih cerdas lagi, ikut menjaga literasi digital, etika, serta mencegah penyalahgunaan media digital yang bisa memecah belah masyarakat. Nah, benar banget sih. ASN ini memang udah nggak bisa untuk menolak teknologi di era digital seperti sekarang ini ya, Kang Teteh. Memang ASN ini juga harus sudah menjadi teladan bagi masyarakat banyak gitu. Nah, karena kita ini teladan, maka menurut saya nih kita harus punya eh, wawasan yang luas serta haus akan ilmu, ya nggak sih ya, Kang Teteh? Supaya bisa mengajak masyarakat juga untuk mengikuti dan bertahan di era digital seperti ini gitu. Betul banget, Teh Balki, saya setuju. Gagasan bahwa ASN harus menjadi teladan di era digital itu penting banget sih. Bukan cuma soal tidak bisa menolak teknologi, tapi lebih ke proaktif mengadopsi dan memanfaatkannya secara maksimal sih, Teh.
Oh, saya juga izin nambahin, mungkin juga di zaman yang serba teknologi ini kan mungkin setiap OPD ya perlu mewajibkan kali ya untuk setiap pegawainya itu setidaknya mengikuti satu kali pelatihan digital agar nanti mereka setidaknya itu punya basic skill di dunia digital dan tidak ketinggalan zaman yang akan menyulitkan diri mereka sendiri dan mungkin orang di sekitarnya. Nah, betul tuh Teh, bagi orang sekitarnya tentunya masyarakat ya, bagi kita gitu kan. Tentunya SPBE ini sangat berdampak sekali kalau kita bisa lihat untuk masyarakat gitu kan. Semuanya, semua layanan yang ada di Pemprov Jabar ini akan lebih cepat, transparan, mudah, dan bisa diakses langsung gitu kan, baik kapan saja maupun di mana saja, sehingga masyarakat akan lebih terbantu tuh. Oh iya Kang, saya juga setuju ya karena saya juga sebagai masyarakat biasa pun juga merasakan dampak positif dari si SPBE ini kan. Contohnya ketika saya sakit nih, nggak perlu menunggu nih berjam-jam buat antri karena sekarang itu kan udah ada namanya yang mobile JKN ya. Jadi bisa mendaftar kapan aja dan di mana aja secara online gitu sih. Betul banget sih Teh Anggia, karena menurut aku juga SPB ini sebenarnya sangat membantu kita sebagai aparatur dan masyarakat juga nih. Dengan layanan digital ini sebenarnya bisa membuat kita lebih efisien dalam memberikan layanan bagi masyarakat, serta masyarakat juga lebih efektif nih dalam menggunakan atau menangkap layanan kita. Jadi jatuhnya lebih ke simbiosis mutualisme sih ya. Bener teh, salah satu contohnya tuh di OPD saya sekarang ya, petani atau perusahaan perkebunan tidak perlu lagi datang ke kantor eh, berkali-kali untuk mengajukan perizinan pembukaan lahan, pendaftaran varietas tanaman, atau rekomendasi pupuk. Semua bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui portal digital. Proses tracking atau pelacakan permohonan juga bisa dilihat secara transparan teh. Betul, dari pendapat teman-teman semua, jelas bahwa SPBE ini sangat membantu baik bagi ASN maupun masyarakat itu sendiri dengan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Tantangan kita ke depannya adalah bagaimana kita menjaga agar layanan digital ini dapat terus ditingkatkan kualitasnya dan bisa dirasakan oleh semua kalangan. Nah, setuju Teh Fatimah karena SPBE ini tentunya mempunyai dampak positif sekali ya bagi masyarakat, tentunya bagi kita ya selaku ASN butuh untuk merekomendasikan gitu kan. SPBE ini butuh integrasi aplikasi, kemudian peningkatan literasi digital khususnya bagi ASN dan tak hanya itu, pemerataan infrastruktur pun harus dilakukan oleh pemerintah. Dan tak hanya itu juga, monitoring ini harus benar-benar dijaga agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul sekali Kang, saya tuh setuju karena kunci sukses SPBE itu terletak pada sinergi integritas aplikasi harus menyambung semua layanan ya Kang. Literasi digital ASN harus ditingkatkan agar kita atau jadi teladan pemerataan infrastruktur harus diutamakan sebagai fondasi dan yang terakhir harus ada monitoring ketat untuk menjamin layanan digital ini benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Betul Kang. Benar sih yang Kang Fitra bilang ya, terutama menurut saya itu pemerintah mungkin bisa mulai kali ya dari pembangunan infrastruktur yang merata, karena untuk bisa memperoleh literasi digital itu kan orang-orang yang di daerah terpencil harus bisa mengakses internet dahulu ya untuk bisa melakukan literasi digital. Betul, tapi tak hanya itu nih ya Kang Teteh, pengembangan kapasitas ASN juga sangat terpenting karena untuk mendukung keberhasilan dari transformasi digital itu sendiri. Nah, upaya ini tuh dilakukan melalui adanya pelatihan literasi digital yang berkelanjutan bagi para ASN sebagai pelayan publik. Saya setuju sih sama Kang Tete, terutama saya setuju sama Kang Fitra. Karena tanpa integrasi satu sama lain sepertinya aplikasi yang udah sangat keren banget nih dibentuk oleh Jawa Barat itu susah nggak sih dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya gitu. Tapi selain itu, saya juga sangat berharap nih sama pemerintah supaya bisa memberikan jaminan keamanan cyber dan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Karena kepercayaan publik juga kan tentu pasti prioritas kita juga ya nggak sih ya Kang Teteh? Iya betul tuh, teteh-teteh semua sudah sangat memberikan rekomendasi yang ciamik ya gitu kan bagi tentunya bagi kita selaku ASN. Tapi kita juga perlu berefleksi diri nih, apakah kita selaku ASN muda
tentunya yang baru masuk nih, sudahkah kita siap untuk meningkatkan skill, culture, safety, dan ethics kita agar benar-benar mampu untuk menjalankan SPBI ini? Ayo Kang Tete dijawab. Kalau aku ya, sejujurnya saat ini aku pun juga masih belajar nih soal literasi digital. Tapi menurutku yang paling penting itu adalah keterbukaan kita dalam menerima si tantangan perubahan digital ini. Teh Dea, Teh maaf Dea. itu mic-nya belum on cam. On Oh, mic. maaf. Maaf ya, Kang Tete. Benar sekali aku setuju sama Teh Anggia. Inti dari literasi digital itu keterbukaan dan kemauan belajar ya Teh. Mengakui bahwa kita masih belajar justru adalah kekuatan menurut saya. Sebab itu yang memicu kita untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Nah, keterbukaan ini adalah kunci sukses untuk menerima tantangan di era digital ini Teh. Betul banget Tete-Tete nih. Kayaknya memang ASN ini udah seharusnya nggak sih menjadi pembelajar seumur hidup gitu ya. Karena sekarang ini literasi digital bukan lagi pilihan ya kan, tapi itu keharusan loh untuk bisa tetap bertahan dan relevan dengan kemajuan teknologi yang semakin hari ini semakin pesat gitu kan. Betul, dan sejujurnya sebagai ASN muda pun kita masih sama-sama perlu banyak belajar nih ya Kang Teh. Karena kondisi saat ini tuh benar-benar menuntut kita untuk serba tahu dan untuk mengasah kemampuan kita terus-menerus. Jadi menurut saya kuncinya adalah saling berbagi pengetahuan, ikut aktif dalam pelatihan, dan yang terpenting itu kita harus membuka diri terhadap perubahan. Wah, seru sekali ya perbincangan kita kali ini tentang Smart ASN dan SPBE. Nah, izin ya Kang Pitra, saya izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan hari ini. Dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Jawa Barat telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan, bahkan menjadi pionir di tingkat nasional. Namun ya, Kang Teteh masih ada tantangan krusial yang harus diatasi, yang yaitu integrasi aplikasi yang belum optimal, peningkatan kapasitas ASN, pemerataan infrastruktur, dan penyesuaian budaya kerja. Tapi kan kita tadi juga udah bahas tentang solusinya, yaitu untuk mengatasi hal ini terfokus pada penguatan literasi digital ASN secara menyeluruh, pelaksanaan monitoring berkelanjutan, dan yang terpenting adalah kolaborasi erat antar sektor dengan memadukan kreativitas, kerjasama, dan semangat Smart ASN. Insya Allah kita optimis dapat mewujudkan smart governance yang sepenuhnya berorientasi melayani masyarakat. Aduh, saya mengucapkan terima kasih atas perbincangan yang sangat akrab ini dan sangat produktif ya, Kang Teteh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Saya serahkan ke Kang Pitra, Kang. Baik, terima kasih Tete-Tete semua yang sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.